Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heradi Musa Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu ke-13 mata kuliah PKN. Untuk materi yang minggu ke-13 ini yaitu hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk yang pertama, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa di dunia. Hal ini akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya mereka sumber pengetahuan bagi kita. Misalkan kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya. Maka dengan hubungan internasional tersebut, kita mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep politik luar negeri. Hubungan luar negeri dan politik internasional, ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Sini saya akan menjelaskan makna dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama yaitu politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak ditunduk pada kedaulatannya. Dan yang terakhir, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh peran Indonesia sangat berpengaruh dalam hubungan internasional. Yang utama yaitu mengirim duta besar ke beberapa negara dan juga menyambut duta besar dari negara lain. Duta besar sendiri berguna untuk saling menginformasikan penting terkait negara yang saling berhubungan. Yang kedua itu OPEC, merupakan organisasi negara pengekspor minyak yang terdiri dari 12 negara. Yang ketiga yaitu APEC, merupakan forum kerjasama ekonomi yang terdiri dari 20 negara yang tersebar di Santoro, benua Asia, dan wilayah lingkar Samudra Pasifik. Pendirian APEC ini memiliki tujuan untuk memperkuat pertumbuhan dan pembangunan sektor ekonomi di segenap kawasan Asia Pasifik. Dan selanjutnya itu mengeratkan hubungan kerjasama ekonomi di antara sesama negara anggota, memacu perkembangan perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik. Untuk peran Indonesia dalam organisasi tersebut ialah Indonesia menjadi ketua APEC periode 1994. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC 1994, menurut terbentuknya ECOTEC, Economy and Technical Cooperation, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu MAA, lebih dikenal dengan sebutan Pasar Besar Asia Tenggara, dan ditetapkan oleh negara-negara Asia Tenggara menghadapi era globalisasi. Indonesia pun ikut andil dalam pelaksanaan MAA. MAA diberlakukan karena tingginya dampak globalisasi pada sektor ekonomi yang berpotensi membuat keadaan ekonomi di negara-negara ASEAN tidak stabil dan kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan yang kelima yaitu OKI, lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atau tindakan Israel membakar Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Organisasi ini didirikan untuk meningkatkan solidaritas Islam, mengkoordinasi kerjasama antar negara, melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan kemerdekaan negara Palestina yang merdeka dan juga berdaulat. Untuk yang terakhir
Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar yang diadakan beberapa negara guna memajukan kualitas SDM di negara. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan hukum hubungan internasional Indonesia. Yang pertama yaitu landasan IDIL, Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan dirinya bagian dari umat manusia di dunia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Yang kedua itu yaitu landasan konstitusional. UUD 1945 terutama dalam pembukaan alinea 1 dan 4. Pembukaan UUD 45 alinea 1 menjelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikamanan dan keadilan. Untuk pembukaan UUD 1994 alinea 4 ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan operasional. Landasan operasional merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional yaitu negara. Terdapat 3 elemen landasan operasional hubungan internasional Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketetapan MPR. Misi hubungan luar negara Indonesia adalah perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dan menghadapi perkembangan global. Yang selanjutnya yaitu sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dan aktif dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ILO, Organisasi Buruh Internasional. Yang kedua yaitu peran Indonesia dalam organisasi KAA, Konferensi Asia Afrika. Ikut serta dalam 2 konferensi yang mendahului penyelenggara KAA, yakni di Kolombo dan Bogor. Yang kedua menjadi tuan rumah KAA 3 kali. Materi yang selanjutnya yaitu gerakan non-blok adalah sikap tidak memihak terhadap dua negara adidaya yang tengah bersaing dengan bersengketa dalam perang dingin Amerika dan Soviet. Bagi Indonesia, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah mencapai tujuan prinsip gerakan non-blok. Peran Indonesia dalam ASEAN. KTT ASEAN pertama. Konferensi tingkat tinggi ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting, yakni yang pertama Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 berisi sebagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN. Untuk selanjutnya, kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Perjanjian persahabatan dan kerjasama yang menyepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan mengenai materi minggu 13 ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.